malam hari ini kita jumpa lagi di acara podcast kita Minang Media Center Indonesia. Malam hari ini kita kehadiran Pak Hendy dari Sekjen Pemuda Melayu dengan topik Melayu Nusantara. Pak Hendy ini seorang sekjen ya Pak di Pemuda Melayu Pak. Betul. Iya. Boleh cerita sedikit Pak visi misi dari organisasi Pemuda Melayu ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puak Melayu. Visi Pemuda Melayu saat ini adalah kita ingin memperkenalkan atau menjelaskan kepada halayak ramai, terutama kepada bangsa Indonesia, bahwa Melayu itu adalah bukan suku, tapi Melayu itu adalah rumpun besar yang ada di Asia Tenggara khususnya, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami dulu, gitu kan, dan supaya masyarakat tahu. Karena selama ini masyarakat selalu bilang bahwa Melayu itu adalah suku, ada suku Melayu, suku ini. Nah, ini yang akan kita jelaskan gitu, bahwa Melayu itu adalah rumpun besar yang pernah ada di negara ini atau di Nusantara, seperti itu. Oh, berarti Melayu ini organisasi kedaerahan, organisasi sosial atau organisasi politik Pak? Kalau kita politik pasti tidak. Tidak. Iya kan? Kalau sosial, ya. Kalau budaya juga iya. Kemudian kalau yang pasti bahwa kita organisasi budaya dan sosial yang khusus mengangkat harkat dan martabatnya Melayu. Jadi kita harus perjelas, yang penting yang hari ini kita perjelas dulu Melayu itu. Supaya masyarakat tahu, oh bahwa kita ini rupanya rumpun Melayu ya. Nah kan seperti itu ya, yang ingin kita ciptakan. Nah dan kehadiran kita pun ya di sanalah ingin menjelaskan gitu kan. Ingin menjelaskan, tapi namun demikian kita tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Yang ingin kita ciptakan bahwa kehadiran Pemuda Melayu adalah ingin mengembalikan ilmu pengetahuan itu, bahwa rumpun Melayu itu seperti apa sih? Gitu. Kan itu ya. Nah yang tadi saya sebutkan di depan tadi, kok Melayu itu hanya suku gitu. Padahal itu tidak seperti itu. Nah kita kembalikanlah ilmu ini, khususnya ilmu pengetahuan. Berarti di organisasi Pemuda Melayu itu ada semacam program-program Pak ya? Iya. Itu program yang pernah dilaksanakan seperti apa Pak? Ya kalau program-program sementara ini kita lebih banyak bersifat sosial lah ya kan. Sambil mengangkat budaya-budaya dari daerah masing-masing yang ada di Republik ini, ya kan? Ya kita kawan-kawan yang dari Sumatera, dari Kalimantan, khususnya yang yang disebut tadi itu Melayu. Nah tapi kan kita hari ini harus sudah bilang bahwa kita seluruhnya ini adalah Melayu, kan itu. Iya. Yang Pak tadi Bapak bicara itu rumpun Melayu. Iya. Sebenarnya Melayu itu dari mana asal daerahnya Pak? Kalau Minang tuh jelas dari Padang Iya. Pak. Nah kalau Melayu ini dari mana itu Pak rumpunnya Pak? Kan begini, ini kan ada beberapa versi para ahli sejarah, para budayawan yang mengangkat dan menulis bahwa Melayu ini ada yang dari Aceh, ada yang dari Malaysia gitu kan, bahkan ada yang dari Burma, dari kerajaan-kerajaan di awal masa lalu gitu kan, bahkan ada juga yang menyebut bahwa Melayu ini berasal dari Cina gitu kan. Nah ini yang sedang kita himpun, sedang kita pelajari, dan kita hari ini juga sampai detik ini mencari budayawan ahli sejarah yang betul-betul independen yang bisa menjelaskan ini. Karena kita juga ingin tahu. Kita sebagai organisasi Melayu tentulah harus paham itu dan tahu itu, sehingga apa yang kita berikan kepada masyarakat kita, bahwa masyarakat itu tahu betul, oh ini yang Melayu. Yang selama ini kita sebut orang Padang, kemudian orang di Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera, Kalimantan, seluruhnya di Jawa, ya kan? Supaya dia juga bahwa Melayu itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah yang ada di Asia Tenggara itu sudah jelas bahwa kita adalah Melayu rumpun semua, Melayu Pak. semua kan? Nah, Kan seperti itu.
menurut informasi Pak ya, bangsa ini disatukan oleh bahasa Melayu. Apa benar seperti itu Pak? Ya buktinya hari ini bahasa kita, bahasa Indonesia kan adalah bahasa berasal dari bahasa Melayu. Artinya kan bahwa hampir seluruh di Pulau Nusantara ini atau di Republik Indonesia ini kan bahasanya kan adalah bahasa Melayu yang mudah dicerna, mudah didengar, kan seperti itu. Sehingga diangkatlah dia menjadi sebuah bahasa, menjadi bahasa Indonesia ya. Itulah mungkin ya Pak ya, bahasa Melayu ini yang mempersatukan bangsa Indonesia nih Pak. Itulah sebuah prestasi tertinggi dari suku rumpun Melayu. Iya, dari rumpun Melayu kan itu ya dari bahasa. Nah coba kita pantau juga, kita lihat dari sisi budaya. Ada ndak orang Indonesia ini, bahkan mungkin orang di luar Indonesia yang tidak berkain sarung? Ya kan? Pakai kain sarung semua. Hampir rata semua kain sarung kan? Itu ciri-ciri dari Ciri-ciri rumpun juga Melayu kan? itu, Pak, Kedua, ya. berpakaian pakaian adat warna hitam, bajunya kan? Kebanyakan baju-baju orang-orang kita kan pakaian adatnya banyak hitam dan bertutup kepala. Yang bermacam-macam nama kan, ada yang tanja, ada yang tengkola, ada yang kopiah dan lain-lain. Tapi kan mereka ciri khas ini kan ada, selalu ada. Jawa belangkon, ya kan? Kalau yang di Cirebon disebut tengkolak malah kan. Kemudian di Sumatera kita sama tanja semua. Tanja kita di Sumatera kan bermodel-model juga. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kita lihat di Lampung sedikit tertutup, ya kan? Kemudian kalau di Sumatera Selatan dia kan lancup begini aja kan. Nah, kemudian di Sumatera Barat juga ada. Tapi ini kan menunjukkan identitas bahwa kita ada pada satu sisi yang sama, pada budaya yang sama, kan itu. Nah ini yang barangkali yang tidak kita lihat secara jernih, sehingga dari satu sisi budaya saja kita sudah tahu bahwa Melayu itu ada pada satu rumpun. Kita lari ke Malaysia juga ada ini, ya kan? Nah itu bagaimana itu Pak sejarah kita itu Pak dari itu bisa sampai ke luar negeri, bahkan ada jadi toko-toko dari negeri orang seperti Singapura itu orang Melayu itu dikenal sekali di situ. Itu Bapak tahu nggak dulu kira-kira sejarah mereka itu pada sampai ke luar negeri itu Pak? Nah kan maka kita ini kan dulu satu daratan kan, dulu kan juga tidak ada Indonesia kan? Tidak ada Indonesia. Kita lihat di masa yang lalu itu kan bahwa Melayu itu ada yang namanya Proto Melayu, Melayu tua, Melayu muda gitu kan. Yang masuk ke wilayah kita gitu kan. Nah kemudian kenapa di Malaysia, kemudian di Singapura, bahkan ada sejarah yang menyatakan bahwa Melayu itu berasal dari kerajaan Champa. Nah kerajaan Champa ini kan ada di Burma. Nah kita lihat juga sehari-hari orang Burma bahkan kain sarung menjadi kebanggaan mereka kan. Nah kan ini. Nah cuma barangkali pada satu sisi kita lihat juga bahwa kami dari pemuda Melayu ini memang sedang mencari ahli-ahli sejarah yang berani memberikan pandangan atau menyampaikan bahwa Melayu itu sebenarnya seperti apa sih penyebarannya pada masa itu. Ya kan? Dan seperti apa Melayu pada saat itu juga gitu kan, supaya kita kan tahu jelas. Nah cuma kita berharap bahwa nantinya para budayawan, ahli sejarah, ahli antropologi ini betul-betul orang-orang yang independen tanpa kepentingan apapun. Kita yang penting kan kepentingan ilmu pengetahuan. Betul. Nah ini kepentingan ilmu pengetahuan inilah yang ingin kita cari, orang-orang para ahli-ahli itu yang bisa menjelaskan. Kan hari ini simpang siur Melayu kan juga banyak. Iya, ada yang bilang dari Riau. Iya, dari Riau. Kentalnya dari Riau. Ada yang bilang dari Kalimantan. Tapi itu masih ditelusuri dari kita pemuda telusuri Melayu. lah. Kan Riau kan mengklaim juga bahwa mereka adalah daerah Lancang Kuning yang notabene Melayu Tulen gitu kan. Nah, sementara kita dari Kalimantan juga, kita orang Melayu juga dari Kalimantan gitu kan. Nah ini kan kita harus belajar dengan fakta sejarah, bukan dari mulut ke mulut. Nah, tugas kami, bagian dari misi kami adalah ingin menyatukan persepsi ini
dengan tadi para ahli sejarah, ahli antropologi dan budayawan. Tapi dengan syarat bahwa mereka kepentingan ini adalah kepentingan ilmu pengetahuan sehingga terang benderanglah apa yang dikatakan Melayu itu. Luar biasa nih pemuda Melayu. Jadi Melayu itu bukan lagi jadi suku dia kan. Nah, kan orang bilang suku terlalu kecil gitu kan. Tapi memang dalam sejarah Melayu ini saya mendengar bangsa ini, kembali saya review sedikit, dipersatukan oleh bahasa Melayu. Itu prestasi tertinggi oleh rumpun Melayu. Nah, kira-kira Pak Hendy, sepanjang ini tokoh-tokoh Melayu yang sangat populer di Indonesia ini siapa, Pak? Nah, sementara yang masih kita lihat kan yang ada tokoh-tokoh Melayu itu kan seperti macam Ridwan Saidi, itu kan termasuk budayawan lah ya. Nah, kalau kerajaannya kan jelas, Pak. Kalau kerajaan ya tentu kita lihat di kerajaan-kerajaan, tapi kan kerajaan-kerajaan ini kan kita kan belum ketemu juga. Yang dari orang-orang kerajaan itu sendiri bahwa ini kami punya buku, kami punya tulisan di sini tentang Melayu, kan belum ada itu kan. Ini kan baru klaim mengklaim ini, klaim mengklaim ya kan. Itu yang ada lah, yang kita lihat lah ya kan. Nah, sampai hari ini juga banyak yang kita anggap macam Profesor Yusril Iza Mahendra juga beliau tokoh Melayu ya kan. Almarhum Adnan Buyung Nasution. Banyak ya Pak, banyak gitu kan. Ya? Banyak, tapi kan mereka belum mampu juga menjelaskan seperti Melayu itu seperti apa sih. Kok ada Melayu itu apa? Siapa Melayu ini sebenarnya? Kenapa di Malaysia ada Melayu dan di kita ada, di Singapura ada, di Mongtai ada, di Filipina juga ada. Nah ini kan, dan di Burma juga ada. Bahkan ada yang mengklaim sampai Madagaskar juga ada Melayu. Nah maka kita berusaha nih, mari kita duduk satu meja. Duduk satu meja, kita kupas lah. Maka tadi saya tetap wanti-wanti bahwa kepentingan ini adalah kepentingan ilmu pengetahuan, tapi bukan kepentingan kelompok orang, kepentingan yang mana-mana lagi untuk kepentingan mereka. Kita nggak tahu untuk apa gitu. Tapi hari ini kita berjuang adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, itu aja. Itu yang kita inginkan. Pak, kita potong sedikit, kita coba ini. Bapak udah mendengar organisasi FKMB? Iya. Udah mendengar? Kira-kira sudah. Gimana pendapat Bapak mengenai organisasi baru ini, Pak? Saya bersyukur dan merasa bangga dengan kawan-kawan yang ada di forum keluarga Minang Bersatu ini. Ya saya lihat perkembangannya juga sudah cukup baik, bahkan mereka dalam waktu singkat sudah bisa membuat beberapa kepengurusan di provinsi ini kan. Itu prestasi yang cukup baik lah. Nah, artinya kawan-kawan yang di kepengurusan FKMB ini yang diketuai oleh Ketua Umumnya Indra Jaya. Bapak kenal dengan Pak Ketua Umum FKMB? Iya, kenal. Ya, Kebetulan Pak, Ketua Umum PMB juga pengurus kita di Pemuda Melayu. Pemuda Melayu juga, Pak, ya kan? Nah, jadi kita support lah dan kita dorong gitu kan. Dan kita berusaha juga, saya bilang dengan Ketua Umum, ya kita bersinergi aja. Ya, gitu bersinergi kan. ya Pak ya. Toh kita juga pada satu rumpun yang sama kan. Sama ya Pak ya. Cuma beda organisasi ya kan. Kalau FKMB itu memang paguyuban keluarga orang Minang. Nah kalau kita Melayu kan keseluruhan ya kan itu. Mungkin kalau nanti Bapak ketemu apa yang Bapak rancang itu, apa yang coba itu, fakta sejarah, mungkin ini orang Melayu semua di bawah Bapak organisasinya Pak ya. FKMB ya. Iya, seperti itu sejarahnya sih Pak ya. Memang orang Melayu kan. Iya. Nah ya kan itu. Jadi memang luar biasa orang-orang Melayu ini Pak ya. Melayu ini harus tampil ke depan Pak ya. Saya melihat banyak tokoh-tokoh itu yang dari Melayu ini yang sukses, tapi tidak terlalu diekspos. Iya, itu yang kelemahan kita juga. Mungkin itu tugas Pak Sekjen nanti kita mengkomunikasikan. Kita sudah mempersiapkan untuk itu kan. Kita kerjasama dengan kawan-kawan FKMB, Jawara DKI, Jawara Bersatu DKI, kita kan berusaha bersinergi kan. Tapi Bapak sebagai Sekjen, tentu Bapak melihat arah organisasi sekarang tentu ingin membangun kekuatan politik, ingin membangun kekuatan ekonomi, ingin membangun kekuatan budaya segala macam.
Nah itu ada nggak kira-kira program di Pemuda Melayu Pak? Sambil berjalan kalau saya lihat Ya, seperti itu. kalau untuk kita di ekonomi lah ya. Kalau di ekonomi tentu kita punya cita-cita. Terutama kita memang sedang mempersiapkan sebuah koperasi. Karena koperasi Pemuda Melayu, dengan koperasi inilah kita berharap bisa mengangkat ekonomi masyarakat Melayu kita. Itu yang kita inginkan, karena kita juga sudah membuat beberapa program dan beberapa tempat yang sudah kita ajak bekerja sama. Kita hanya menunggu legalitas koperasi kita saja, kan itu. Nah, kalau cerita politik artinya ya kita juga tidak bisa melepaskan diri dari Politik yang namanya ini kan politik. cara Iya. Pak ya. Tidak bisa melepaskan Memang itulah kadang ya. orang takut menyebutkan organisasi. Tapi kita tidak berafiliasi dengan partai-partai politik yang ada. Iya, gitu. iya. Tapi kepengurusan kita kan banyak pengurus-pengurus partai politik juga. Iya, enggak, politik ini kan cara Pak. Jadi, Betul, cara. Jadi dalam organisasi ini terbawa cara bagaimana. Iya, betul. Nah, kami ingin sedikit Pak Sekjen ya. Iya. Ini kan komunitas rumpun Melayu ini besar sekali nih. Iya. Apa pernah ada gejolak atau bagaimana Bapak menjaga hubungan antar kepengurusan, anggota, segala macamnya supaya organisasi itu berjalan baik dan lancar saja? Ya, alhamdulillah lah ya. Sampai hari ini kita sudah ada di 19 provinsi. 19 provinsi, Ya, DPD Pak ya? DPW. DPW ya? Iya, DPW, kemudian kita ada di 45 kabupaten dan 45 kota. kota. Kemudian ada di 100 lebih kecamatan lah yang baru yang terbentuk gitu ya. Nah, dari 10 tahun ke depan sini ya kita ya namanya gejolak internal itu Biasa lah Pak ya? hampir tidak pernah ada. Walaupun tidak pernah, Hampir tidak bagus pernah sekali, ada Pak ya? gitu. Kalaupun ada riak-riak kecil itu ya karena kita memakai adat tadi bahwa kita ini adalah orang Melayu yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat itu, ya inilah yang selalu juga kita gunakan. Berbeda pandangan sedikit biasa lah di organisasi ya, Ya, Pak ya? gesek-gesekan namanya dinamika berorganisasi itu Ya, dinamika, selalu ya. ada ya kan, tapi bagaimana kita lah yang membawanya kan. Pak, ngomong Ketua Pemuda Melayu ini sekarang siapa Pak? Kalau ketua umum kan kita sudah almarhum. Almarhum. Beliau almarhum Haji Firman Muntako. Nah, beliau ini memang asli orang Kalimantan Barat, dari Kabupaten Melawi. Kalimantan Barat ya? Melawi. Jadi ada di daerah timur Kalbar lah, ya kan? Daerah timur Kalbar. Kalau tidak salah saya pun mungkin Mentakonya itu mungkin masih ada keturunan Padang barangkali ya, karena ada Mentakonya itu kan. Berarti Padang ini Melayu semua lah Pak ya? Iya, kalau saya lihat itu kok ada Mentako, saya punya ada kok ada Mentako, apakah dia orang Padang ya gitu kan. ada kaitannya juga gitu kan. Nah, Pak, sedikit lagi saya review Pak untuk ini kan tadi kita bicara FKMB ya. Apakah pandangan Bapak FKMB ini positif apa negatif Pak ya? kalau saya memandangnya kehadiran FKMB ini justru sangat positif. Apalagi FKMB kan dia memang yang ini kan akar ya masyarakat yang di bawah. Saya lihat dengan bergabungnya Grassroots ya Pak? Grassroots yang bergabungnya beberapa banyak anggota FKMB dari rumah-rumah makan, dari yang mereka jualan pakaian, ini kan betul-betul masyarakat bawah, ya kan? Nah, masyarakat bawah sadar bahwa mereka perlu ada satu payung yang bisa memayung mereka, melindungi mereka. Nah, ini kan hal yang positif, gitu kan? Sama dengan Pemuda Melayu tadi ya Pak ya? Sama dengan kita lah ya, kita juga Pemuda Melayu kan. Nah, akhirnya kita kan inginnya menjadi payung besar gitu kan, menjadi payung besar untuk semua kalangan orang-orang Melayu lah yang pasti seperti itu. Pak, kembali kita ke topik tadi, terlepas dari ingin menghidupkan sejarah itu, punya nggak Pemuda Melayu itu semacam roadmap organisasi ke depannya 10 tahun ke depan? Itu kira-kira harapan Bapak gimana itu nantinya? Nah, kawan-kawan itu setiap kita ketemu, kita ngobrol ya baik di luar maupun di sekretariatan, mereka inginnya ke depan bahwa Melayu ini adalah semacam sebuah federasi gitu kan. Federasi sehingga tergabunglah beberapa organisasi Melayu yang ada di dunia gitu kan. Nah, jadi kita bukan saja bicara Indonesia Nusantara, akhirnya kita bicara dunia gitu kan. Berarti jadi, sebuah kekuatan itu Pak? Iya, sebuah kekuatan. Bisa jadi kekuatan politik dan ekonomi ya, udah pasti. yang diperhitungkan itu Pak ya? Karena kita mengacu kepada
sejarah lagi bahwa Melayu itu adalah sebuah rumpun yang sangat besar atau sebuah bangsa yang sangat besar di masa Iya, itu. kalau saya lihat itu ide, apa yang Bapak sampaikan itu besar sekali itu Pak. Itu Iya. pun menjadi sebuah kekuatan itu ya. Iya. Bilateral gitu ya. Apalagi kalau di Malaysia ada, di Singapura ada, semua. Brunei itu Nah, kan. itu memang berangkat harkat martabat orang Melayu gitu ya. Betul. Nah, jadi kan kembali lagi kita lihat kalau ke depan tidak salah lah kita punya niat ingin membentuk sebuah federasi kan. Nah, federasi itu nanti kan ada pemuda Melayu, Iya. ada Melayu apalah, Melayu Nusantara, Melayu apa, mungkin nanti yang dari Malaysia apa namanya itu kan kita menjadi sebuah kekuatan besar ya kan. Kita bentuklah payung besar itu gitu kan. Berarti ini nih semacam kalau terwujud ini apa kira-kira yang akan terjadi itu Pak? Itu seperti apa itu nantinya itu Pak? Kalau pandangan lah ya, Ya. pandangan kita, kalaulah ini bisa diwujudkan, ya kita ini dari generasi tua lah kan, ingin melahirkan sebuah cita-cita dan niat, ini tentulah mereka di generasi muda lah. Nah, tapi tonggak itu sudah kita tanamkan sehingga kita melihat apa yang kita lihat pernah ada itu, oh ternyata Melayu itu besar dengan segala keahlian dan di masa-masa jayanya pada waktu masa lalu. Karena seni budaya Melayu ini banyak ya Pak ya. Karena kita ingat loh, di dunia ini PBB kan mengakui ada 6 bangsa besar. Kan? Nah, salah satu bangsa besar Melayu itu kan Melayu. Bangsa itu. Luar biasa ya Pak ya dulu kalau tahu sejarahnya itu. Iya. Karena berarti di dunia ini ada 6 bangsa saja. Nah, salah satu di antaranya yang besar itu Melayu. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat juga gitu kan. Jadi sebuah inilah Pak ya, kalau kekuatan besar yang akan kita lihat ke depannya Iya, gitu ya. kita kelihatan besar. Jadi kan selalu begini ya, kalau masyarakat kita Indonesia sudah tahu bahwa kita ada pada satu rumpun kan, pasti kita hidup dengan aman dan damai. Iya, kan? benar. Oh, ternyata kita bersaudara loh. Gitu. Ada satu rumpun rupanya. Cuma kita Di agama diajarkan juga begitu ya Pak ya? Cuma kita kan dibeda-bedakan etnis. Oh, ada etnis Sunda, etnis Jawa, etnis Padang, etnis Makassar, Bugis gitu kan. Nah, seperti itu, etnis Daya kan. Seperti itu akhirnya kan. Nah, jadi cuma kan kita kan juga harus harus sepakat bahwa kita ini adalah tidak boleh melepaskan diri dari yang namanya NKRI. Itulah kesepakatan mati kita. Oh iya. Nah, ya kan yang sudah kita sepakati, yang sudah sudah diikat oleh zaman raja-raja kita pada saat itu. Mereka bergabung kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan harus kita akui juga kan, tidak boleh kita lepas. Dan kita jaga betul bahwa orang Melayu, bahwa rumpun Melayu ingin menjaga NKRI ini menjadi sebuah cita-cita kita bersama ya Pak. Kita bersama untuk menjaga ini apa yang diciptakan oleh para pendahulu kita gitu kan. Terima kasih banyak Pak Hendy. Mungkin Sama-sama. karena waktu kita terbatas juga, bincang-bincang malam hari ini kita akhiri dengan podcast kita. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Terima kasih Pak Hendy. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.